Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada dua hal yang sangat berbahaya dalam kekristenan, yaitu kejahatan dan kepalsuan. Dan kalau kita melihat keduanya, kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas. Karena kejahatan itu jelas-jelas jahat, jelas-jelas perbuatan yang keliru, jelas-jelas perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi yang juga perlu kita waspadai adalah kepalsuan. Kenapa kepalsuan? Karena seperti namanya palsu. Palsu itu adalah samaran. Artinya gini, secara kasat mata, secara nampak luarnya kelihatannya hampir sama. Tetapi kemudian waktu kita perhatikan, kita selidiki betul-betul, baru kita lihat kekeliruannya, baru kita lihat kesalahannya. Nah, tahukah saudara, Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Iblis adalah malaikat palsu. Jadi iblis itu meng-create segala sesuatu yang palsu. Nah, akhirnya kita lihat bahwa dunia hari-hari ini menjadi dunia yang penuh dengan kepalsuan. Ada banyak suami-suami yang menyatakan cinta kepada istrinya padahal penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena ternyata dia sudah berselingkuh. Ada banyak istri-istri yang penuh dengan kepalsuan. Kelihatannya di rumah menjadi ibu yang baik, tapi sebetulnya dia punya teman selingkuh lagi di luar. Ada banyak orang-orang muda yang hidup dalam kepalsuan. Kelihatan di gereja baik, menyembah Tuhan, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata sebetulnya hidup dengan perzinahan, lakukan hubungan seks sebelum nikah, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gejala kepalsuan ini, wabah kepalsuan ini, penyakit kepalsuan ini telah merambah kemana-mana, mulai dari keluarga, kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sudah masuk dalam kehidupan gereja. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita hindari dua hal penting itu. Jangan hidup dalam kejahatan, jangan hidup dalam kepalsuan, tapi hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran. Maka segala damai sejahtera Allah akan dilimpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka hari-hari ke depan kita penuh dengan kepastian, mujizat, berkat, kemenangan, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang nabi-nabi palsu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini salah satu kejahatan besar di dalam gereja di akhir zaman ini. Bagaimana iblis sedang mengutus nabi-nabi palsunya. Artinya apa? Orang-orang yang kelihatannya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, orang-orang yang kelihatannya sebagai pemimpin-pemimpin rohani, tetapi sebetulnya memimpin dalam kepalsuan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini iblis bekerja dengan nabi-nabi palsu ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang nabi palsu, kita harus hati-hati sekali. Bukan kita saling menyerang gereja lain karena mungkin kita berbeda. Karena seringkali saudara-saudara, yang kita sebut sesat itulah hanyalah perbedaan. Yang kita sebut palsu sebetulnya hanyalah berbeda. Contoh sederhana saya ambil, kalau di gereja kita tidak ada penyembahan dalam bahasa roh, lalu kita lihat ada gereja yang menyembah dalam bahasa roh, maka kita bilang apa? Wah, itu palsu, itu gereja sesat. Sementara gereja kita bertepuk tangan, lalu kita lihat gereja lain tidak tepuk tangan, lalu kita berkata, wah, itu sesat, itu tidak ikut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bertepuk tangan, bersorak-sorai, dia tidak bertepuk-tepuk tangan, berarti sesat, itu palsu, itu ya kan. Ada pendeta-pendeta yang kalau dia khotbah sangat lembut, sangat penuh kasih, sangat penuh pengertian,
pengertian. Tapi di sisi yang lain ada pendeta-pendeta yang khotbah dengan keras, tajam, menuding dosa. Langsung dia berkata, apa itu? Itu nyerang dosa manusia itu. Pasti cuma mau buat rasa bersalah. Akhirnya lama-lama ujung-ujungnya pungut-pungut persembahan. Ini pasti ini palsu, ini sesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak yang kita teriak palsu, kita teriak sesat. Sebetulnya bukan palsu, bukan sesat, hanyalah perbedaan. Tapi selalu saya bilang, nama gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, mimbar di gereja kita boleh berbeda, nyanyian rohani di gereja kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bisa saja kita berbeda dengan cara ibadah, tetapi kita bisa sama-sama tetap hidup dalam kebenaran. Hanya yang Alkitab mau tegaskan, kepalsuan di sini adalah situasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan ada dalam firman Tuhan, tapi kita memahaminya dengan cara yang berbeda, ya kan? Ada orang yang memahami hidup benar itu artinya hidup dalam kesucian, lalu dekat sama Tuhan, banyak terlibat dalam penyembahan, pujian. Sebagian lagi berkata hidup benar itu loh berarti keluar dong, jadi saksi Tuhan dong, lakukan kegiatan-kegiatan sosial dong. Loh, masing-masing bisa punya penafsiran yang berbeda, tapi yang harusnya kita saling melengkapi, saling menguatkan. Karena punya waktu teduh, doa, puasa, menyembah Tuhan itu baik, tetapi menjadi berkat buat orang lain, lalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, membantu yang miskin, itu pun baik. Tinggal apa yang harus kita buat? Yang mendoakan, doakan mereka-mereka yang ada di depan. Dan yang ada di depan jangan takut, jalan terus, karena ada pasukan-pasukan doa yang menopang saudara senantiasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini ketika kita bicara nabi-nabi palsu, kita sedang membahas 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Perhatikan baik, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana membedakan, apa cirinya antara nabi yang benar, antara guru-guru yang benar dengan nabi-nabi palsu. Nah, saya pelajari di sini ciri nabi-nabi palsu jelas. Yang pertama, memiliki motivasi duniawi, karena jelas di ayat yang ketiga dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan-isapan jempol itu. Jadi yang pertama, ciri seorang nabi palsu memiliki motivasi duniawi. Betul saja kegiatan-kegiatan adalah kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak sedikit orang yang hidup dalam kegiatan-kegiatan rohani tetapi kemudian berselingkuh dengan wanita lain. Itu yang saya bilang palsu. Masa engkau hamba Tuhan lalu engkau konseling dengan seseorang, tapi apa yang terjadi? Bukan engkau menuntunnya ke jalan yang benar, tapi justru engkau berselingkuh terhadapnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya engkau bukan hanya sesat, engkau bukan hanya palsu, tapi bagi saya engkau jahat. Tidak ada jalan lain kecuali engkau bertobat kembali ke jalan Tuhan dan bilang, Tuhan, ini hidup saya, Tuhan, saya salah, saya selama ini menyesatkan. Dan Alkitab berkata karena orang-orang demikian jalan kebenaran akan dihujat. Ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang murtad dan kemudian berkata, heran ya, kok hamba Tuhan juga begitu, kok aktivis gereja juga begitu. Itu yang saya bilang, mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan gerejawi untuk mencari keuntungan, kepentingannya sendiri, hawa nafsu jinahnya sendiri. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang palsu, orang-orang sesat, penjahat-penjahat dalam tanda petik, penjahat-penjahat rohani yang mengatasnamakan nama-nama rohani, tapi sebetulnya memiliki motivasi hati yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama,
ciri nabi palsu memiliki motivasi duniawi. Dia bisa saja kelihatan mulut lembut, dia bisa saja kelihatan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, bahkan tidak sedikit yang kemudian menyatakan kuasa-kuasa Allah, mujizat-mujizat, tapi sebetulnya motivasinya motivasi duniawi yang mencari keuntungan sesaat, mencari kenikmatan daging dan nafsu perzinahan, yang seperti itu harus dihindari. Kalau tidak, dia akan jadi benalu dalam iman kita. Yang kedua ciri nabi palsu yaitu menyangkal kebenaran dan kekudusan. Dikatakan jelas di ayat yang pertama tadi, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, maka mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi yang kedua itu menyangkal kebenaran dan kekudusan. Ciri kebenaran adalah dia senantiasa menuntut kebenaran, menuntut untuk berjalan dalam kebenaran, menuntut untuk hidup dalam kebenaran, menuntut untuk berkata dengan benar. Tetapi nabi-nabi palsu akan berkata, oh ya gak apa-apa, kita kan belum sempurna, gak apa-apa kalau kita jatuh bangun, gak apa-apa kalau kita hidup dalam dosa, gak apa-apa, toh Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang, dia mendengar doa-doa kita dan pengakuan dosa kita. Betul, Tuhan mendengar pengakuan dosa kita, tapi itu bukan berarti kita bebas mempermainkan dosa dalam kehidupan kita. Ciri-ciri nabi palsu memiliki motivasi dunia, menyangkal kebenaran dan kekudusan. Dan yang ketiga, ciri nabi-nabi palsu menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu. Artinya begini, dia sampaikan sesuatu yang kelihatannya mendatangkan semangat, yang kelihatannya mendatangkan rasa bersalah kadangkala, tapi tujuannya adalah hal-hal duniawi yang menyesatkan. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan, perhatikan baik, cerita-cerita isapan jempol mereka. Mereka sedang menyatakan ini nubuan, tapi sebetulnya lubuan, cerita-cerita isapan jempol kata Alkitab. Dan yang keempat, yang terakhir ciri nabi palsu, dia tidak memberi teladan kehidupan yang benar. Artinya dari kehidupan sehari-hari kita sudah lihat teladannya tidak baik. Yesus jelas berkata, dari buahnya lah pohon itu akan dikenal. Untuk sementara kita bisa menempelkan daun kering dengan buah-buahan di sekitar daun dan pohon-pohon itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau itu bukan buah yang sebenarnya dari pohon itu, maka buah itu akan jadi busuk dan pohon itu tidak akan menghasilkan buah selanjutnya. Ada banyak buah-buah palsu yang ditempel dalam kehidupan banyak orang supaya kelihatan berbuah, tapi sebetulnya buah-buah palsu. Hari ini sebagai hamba Allah, biarlah kembali kita mau diingatkan supaya kita sadar bahwa hidup kita harus menjadi teladan. Karena dari teladan hidup kita, orang dapat melihat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang tertipu oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, atau setiap mereka yang selama ini mulai keluar dari jalan kebenaran. Kami mulai kompromi dengan dosa, kami mulai tidak memberi teladan hidup yang baik. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami supaya kami hidup dalam kebenaran dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan kerjakan mujizat di dalam nama Yesus, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan, hari mujizat, hari lawatan Tuhan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik selalu Dia berikan buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37 555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi, Jakarta
atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.